Salve sahabat Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan. Apa kabar Anda? Apakah Anda sudah melakukan peziarahan untuk mendapatkan indulgensi penuh di tahun jubileum ini? Mari kita gunakan kesempatan berrahmat ini untuk memperoleh belas kasih Allah secara nyata bagi kita melalui gerejanya. Mohonkan juga indulgensi bagi orang tua, saudara, dan keluarga yang lain yang sedang menunggu belas kasih di api penyucian. Kita yang masih hidup di dunia ini tidak putus hubungan dengan mereka yang ada di purgatorium dan para kudus di surga. Oh ya, tahukah sahabat KKS KAM bahwa setiap tanggal 7 Juni dirayakan sebagai Hari Kepedulian Sedunia? Perayaan ini merupakan inisiatif dari situs web Caring Bridge yang dibuat oleh Sona Mering tahun 1997 untuk mengajak publik peduli bagi bayi prematur bernama Bridget. Penetapan Hari Kepedulian Sedunia bertujuan untuk menginspirasi gelombang kepedulian, mendorong orang melakukan upaya sadar berbelas kasih, dan mendukung orang lain. Nah, dalam ruang program KTKC Awam kali ini, kita akan mengulas tema kepedulian sosial dalam terang Kitab Suci. Kami mengangkat tema ini yang juga bertepatan dengan tahun jubileum, yang mana salah satu wujud peziarahan tahun jubileum ialah melakukan tindakan amal dan belas kasih kepada sesama. Kita akan mendalami bagaimana ajaran Kitab Suci tentang kepedulian sosial, apa bentuk kepedulian kepada sesama, dan sebagainya. Karena itu, mari kita ikuti dan dengarkan kami. Saya Megaria Tampu Bolon dan rekan saya Arula Menenggolan. Inilah KTKC Awam Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan pekan kedua Juni 2025. Sobat Komisi KKS KAM, kepedulian sosial bukan sekadar tindakan sukarela atau amal sesaat. Kepedulian sosial adalah panggilan mendasar bagi setiap umat Allah. Dalam Imamat 19 ayat 18 dikatakan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Perintah ini ditegaskan Yesus dalam hukum terutama yang kedua. Hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Markus 12 ayat 31. Ada 4 makna pokok dari sikap kepedulian sosial, yaitu 1. Kepedulian sosial adalah sikap belas kasih yang nyata untuk memperhatikan, membela, dan menolong sesama. Allah tegas mengatakan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Yesaya 58 ayat 6-7. 2. Perbuatan peduli kepada sesama merupakan wujud iman. Rasul Yakobus dalam suratnya mengatakan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 14-17.
Poin yang ketiga, bersikap peduli kepada sesama merupakan sebuah kewajiban etis sebagai orang beriman. Kita tidak punya pilihan lain. Syarat dan ketentuan tidak berlaku di sini. Bukan karena orang lain berbuat baik kepada kita, maka kita menaruh rasa peduli kepadanya. Yesus berkata, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Matius 5 ayat 46. Kepedulian sosial tidak mengenal balas-membalas. Akan tetapi, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amsal 19 ayat 17. Kita wajib peduli pada sesama. Yang keempat, kepedulian sosial merupakan ekspresi ritual dan penyembahan kepada Allah. Kita tidak cukup rajin berdoa dan beribadah, menerima sakramen dan melakukan banyak devosi, tetapi minus belas kasih. Dalam Yakobus 1 ayat 27 dikatakan, ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Orang yang memberi persembahan di atas altar sambil melupakan mereka yang hidup menderita dan kehilangan kebahagiaan, sejujurnya justru menyakiti hati nurani Allah. Sahabat Komisi KKS KAM, Tuhan memerintahkan umatnya mengasihi sesama. Sebagaimana Yesus mengasihi murid-murid, Ia pun dengan tegas berkata kepada mereka, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 15 ayat 17. Mengapa peduli kepada sesama menjadi perintah atau hukum yang mengikat? Bukankah setiap umat Allah diciptakan dengan kemampuan masing-masing, sehingga sanggup memenuhi semua kebutuhan dirinya? Ada beberapa alasan yang kita temukan dalam kitab suci. Mengapa kepedulian sosial bukan hanya penting, melainkan menjadi kewajiban. Pertama, kepedulian sosial berkaitan dengan keadilan. Allah kita adalah Allah yang adil. Adil artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Sejak perjanjian lama, Allah telah menuntut umatnya untuk mempraktikkan keadilan dengan menunjukkan belas kasih kepada sesama. Kitab Mika 6 ayat 8 misalnya, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu, tidak adil orang yang menimbun harta untuk dirinya. Kekayaannya sesungguhnya milik orang miskin yang mampir di kantongnya. Ia tidak boleh berdalih, harta yang ia miliki hasil kerja keras dan kecerdasannya. Allah mengecam mental menumpuk harta. Kepada pesohor dan penguasa, ia berkata, kamulah yang merusak kebun anggurku. Hasil rampasan dari orang miskin ada di rumahmu. Mengapa kamu menginjak-injak umatku dan menggiling wajah orang-orang miskin? Yesaya 3 ayat 14-15. Camkanlah ini, hai kamu orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Yakobus 5 ayat 1. Kedua, kepedulian sosial juga berkaitan dengan kebenaran. Gereja Katolik mengajarkan Allah adalah sumber dan kepenuhan kebenaran. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kebenaran bukan sekedar konsep, tetapi pribadi, yaitu Yesus Kristus sendiri. Mengenal kebenaran berarti mengenal Allah dan hidup dalam relasi dengannya. Orang yang hidup dalam kebenaran memandang wajah Allah dalam pribadi orang lain. Yesus berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan
untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 40. Peduli kepada sesama secara nyata, khususnya yang menderita, adalah tindakan dalam kebenaran. Rasul Yohanes menasihatkan kepada kita, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai 18. Hanya dalam dan melalui kebenaran ilahi, tindakan kepedulian sosial menemukan makna sejatinya. Di luar itu, kepedulian bisa jadi sebatas sensasi. Namun, sahabat Komisi KKSK, siapa sesama manusia yang layak mendapatkan kepedulian dan keadilan itu? Kitab suci mengajarkan semua orang adalah sesama yang layak dikasihi. Akan tetapi secara khusus, perhatian Allah tertuju kepada mereka yang rentan dan menderita. Orang-orang miskin, anak yatim, kaum tertindas, para janda, dan sebagainya. Mazmur 82 ayat 3 berkata, berikanlah keadilan kepada orang yang lemah dan anak yatim. Belalah hak orang yang tertindas dan orang miskin. Mengapa perhatian Allah besar bagi kelompok ini? Karena orang lemah dan orang miskin seringkali menjadi korban kekejian orang fasik. Bandingkan Mazmur 82 ayat 4. Kitab suci juga menyebut secara eksplisit orang lapar, orang haus, orang asing, para pendatang atau pengungsi, orang yang telanjang termasuk berpakaian tidak layak, orang sakit, dan orang di penjara sebagai kelompok orang yang patut mendapat dan menerima uluran tangan kepedulian sosial. Tuhan malah mengumpamakan dirinya dengan kelompok ini. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Matius 25 ayat 35 sampai 36. Mereka adalah orang-orang yang terlupakan. Namun bagaimana dengan orang yang pura-pura miskin atau dipenjara karena korupsi dan kejahatan besar? Tepatkah peduli kepada mereka? Harap kita ingat, prinsip belas kasih adalah tanpa syarat. Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Matius 5 ayat 44 sampai 45. Jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Matius 6 ayat 4. Namun demikian, perbuatan belas kasih hendaklah tepat agar lebih berdaya guna. Perlu juga adanya kebijaksanaan dan kehati-hatian. Dalam Amsal 14 ayat 15 dikatakan, orang yang berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Matius 6 ayat 10. Dalam pelayanan kepada sesama, boleh dan perlu ada pembedaan roh untuk memastikan bantuan tepat sesuai kebutuhan, supaya ada keadilan. Memang yang paling penting adalah bantuan itu diberikan dengan tulus dan tanpa pamrih, tetapi hendaknya berbuah baik juga. Sahabat Komisi KKSK yang terkasih,
kepedulian sosial bukanlah sekedar sebuah teori, melainkan praktek nyata dalam hidup bersama. Kitab suci menunjukkan berbagai bentuk kepedulian, seperti memberi makanan, pakaian, tumpangan, perlindungan hukum, kunjungan, dan bahkan pembelaan. Konkretnya, seperti perumpamaan orang Samaria yang baik hati dalam Lukas 10 ayat 33 sampai 35. Kepedulian sosial orang Samaria diawali dengan sikap batin yang digerakkan oleh rasa belas kasihan. Dilanjutkan dengan tindakan nyata mengangkat orang itu, membersihkan dan membalut luka-lukanya, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya hingga sembuh total. Wujud kepedulian juga dapat dinyatakan lewat berbagi, seperti kehidupan jemaat perdana dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Sebagai satu komunitas, semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mereka selalu menjual harta milik mereka dan membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 45. Jemaat mula-mula adalah komunitas umat beriman yang paling ideal sepanjang masa. Jemaat masa kini hendaknya meniru cara-cara kelompok ini dengan memandang kekayaan dalam hubungannya dengan sesama. Prinsip keadilan sungguh nyata. Sahabat Komisi KKS yang terkasih, masih banyak lagi ajaran kitab suci tentang kepedulian kepada sesama ini, khususnya bagi mereka yang menderita. Bila kita sering membaca kitab suci, maka kita akan menemukan ungkapan-ungkapan rohani yang dapat meneguhkan dan menggerakkan hati kita untuk berbuat kasih bagi sesama. Namun, kita cukupkanlah dulu sampai di sini ulasan kita. Intinya adalah Allah menghendaki kita umatnya untuk menaruh belas kasihan kepada sesama dengan tulus, tanpa pamrih dan tanpa syarat. Kita hanya dapat melihat wajah Allah dalam diri mereka yang menderita, sebab Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Ini berarti kasih bukan sekedar sifat Allah, melainkan hakikatnya. Marilah kita berbelas kasih. Akhirnya saya Megaria Tampu Bolon dan rekan saya Marulam Nainggolan. Sampai jumpa pada katekese awam berikutnya dengan tema-tema yang relevan dan aktual dalam hidup kita. Salve, Horas, Majuah, Juah.